Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 28 Juli 2024 merupakan pekan biasa ke-17 tahun B. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri dan Felicita Sahara. Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa, atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 42 sampai dengan ayat 44. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami.
adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tangan ya Tuhan, dan berkenan mengenyangkan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasehati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas,
saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah kita bersyukur atas pemberian Bapa? Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cobalah kita melihat di sekeliling kita. Ada saudara kita yang sukses karir dan usahanya, sehingga secara ekonomi mereka terlihat begitu sejahtera. Tetapi ada juga saudara kita yang kurang beruntung dalam hidupnya. Bahkan secara ekonomi, mereka tampak sangat kesulitan. Mereka adalah saudara kita yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar mereka bisa hidup, bisa makan untuk hari ini. Penghasilan mereka tidak menentu dari hari ke hari. Hal ini membuat perhatian mereka lebih pada mencari makan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka bahkan tidak sempat memikirkan kebutuhan lain, termasuk kebutuhan untuk memperoleh santapan rohani. Dan bukan tidak mungkin untuk pergi ke gereja saja, mereka mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa menerima Ekaristi. Lalu, apa yang dapat dan harus kita lakukan untuk membantu mereka? Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mampu mengambil inisiatif dalam membantu saudara-saudara kita itu dengan apapun yang kita miliki, bahkan dengan keterbatasan kita juga. Tuhan Yesus mencobai muridnya Filipus dengan bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Tuhan Yesus ingin tahu seberapa peka dan paham muridnya ini akan kondisi orang-orang banyak yang lapar saat itu karena mengikuti dia. Ia ingin menggerakkan Filipus supaya berpikir konkret. Dalam situasi seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang banyak yang lapar? Tuhan Yesus sudah tahu
apa yang harus dan akan ia perbuat. Tetapi ia ingin mendidik murid-muridnya supaya mereka berpikir kritis dan bertindak cepat jika menjumpai masalah seperti ini, yaitu saat ada orang yang lapar dan perlu makan. Jangan diam saja dan bersikap acuh tak acuh. Inilah keprihatinan pokok Yesus, supaya mereka yang lapar bisa makan. Inilah nilai kepekaan dan kepedulian sosial atau solidaritas yang ingin Yesus bangun dalam diri para muridnya, sehingga mereka dan kita juga terlatih untuk memiliki keprihatinan, kepekaan, dan kepedulian seperti yang dimiliki Tuhan Yesus Sang Guru. Selain nilai keprihatinan, kepekaan, dan kepedulian yang ia ajarkan, Tuhan Yesus juga mengajar kita bagaimana mensyukuri dan menghargai setiap rejeki yang telah kita terima. Setelah mereka makan sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ikan yang telah digandakan Tuhan Yesus, ia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Perintah Yesus itu berarti, pertama, potongan-potongan roti yang ada tidak disebut sisa, tetapi yang lebih. Betapa sering kita berpikir bahwa apa yang sudah tidak kita makan adalah makanan sisa, sehingga dengan mudah kita buang. Kedua, Yesus memberikan alasan mengapa dia meminta agar potongan-potongan tersebut dikumpulkan, yakni supaya tidak ada yang terbuang. Banyak orang termasuk kita berpikir bahwa makanan yang sudah tidak kita makan adalah makanan sisa, sehingga dengan gampang kita buang. Kita membuang makanan hasil pemberian dan kemurahan hati Allah Bapa. Bagi Yesus, makanan yang datang atas ucapan syukur kepada Bapanya itu tidak boleh ada yang terbuang, karena merupakan bagian dari pemberian Bapa. Kita dilatih untuk tidak membuang apa yang telah diberikan Bapa dengan cuma-cuma. Membuang rejeki dari hasil bumi dan usaha manusia yang adalah pemberian Bapa merupakan sebuah pelecehan, dan itu artinya tidak menghargai pemberian Bapa. Kita harus memohon ampun atas dosa karena tindakan ini. Patut disesali. Betapa kita suka lupa bersyukur atas rezeki dari Tuhan, lalu masih membuang makanan pula. Ketiga, apa yang Yesus sebut yang lebih memang bukan makanan sisa. Apa yang lebih adalah bukti bahwa kemurahan hati Bapa itu sungguh nyata. Ia memberi dari kelimpahan, dan apa yang lebih merupakan berkat melimpah dari Allah Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan para murid-Nya dan kita semua tentang apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Jika kita tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan, apa itu kelaparan dan kenyang, maka kita tidak akan dengan gampang membuang makanan atau memboroskan rezeki yang Bapa berikan untuk hal-hal duniawi yang tidak berguna. Mari kita sadari, ada banyak saudara-saudara kita yang masih berjuang, bahkan hanya untuk makan hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
biarkanlah diri kami dibentuk oleh Putramu Yesus Kristus melalui firman-Nya, agar kami mampu mensyukuri dan menghargai setiap pemberian-Mu bagi kehidupan kami. Tanamkanlah kesadaran dalam diri kami bahwa dalam setiap rejeki dari-Mu yang kami terima, Kau titipkan pula rejeki untuk mereka, saudara-saudari kami yang kurang beruntung. Engkau memberi kami lebih dari cukup, supaya kami tidak kekurangan, dan apa yang lebih harus dikumpulkan, supaya tidak ada yang terbuang dan berguna bagi semakin banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.